kenapa dia di situ? Kan begitu. Artinya orang bisa terpapar dengan sesuatu zat itu tentu kan dalam waktu yang cukup lama. Artinya durasi waktunya tidak sebentar kan begitu. Iya. Apalagi kalau contohnya hanya untuk buang air kecil, tentu durasinya ini kan sangat pendek. Iya kan? Betul. Kenapa dia bisa terpapar kan begitu, Bung Albert? Iya. Nah, itu. Yang kita pertanyakan juga kalau memang demikian, tentu kan yang harus menyampaikan kan orang medis. Penyakit narkotika itu adalah penyakit kambuhan. Seseorang bisa kambuh lagi ketika dia ditempatkan di tempat yang tidak sesuai, tidak tepat. Begitu. Halo semuanya, kembali bersama kami di sini di YouTube channel Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Ya, sahabat Bankum Berbicara, kembali lagi bersama kami di sini di program YouTube channel Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Ya, sahabat Bankum Berbicara, seperti biasa, saya tidak sendirian. Kita selalu ditemani dan dihiasi oleh narasumber top kita yang tidak bosan-bosannya memberikan kita edukasi hukum dan wawasan berpikir seputar hukum. Tidak lain lagi daripada Bung Dr. Kandidat Efesus Dewan Marlan Sinaga. Ya, tepuk tangan dulu, Bung Dokter. Ya, Bung, sebelum kita memulai pada pokok pembahasan kita di episode kali ini, ya, terlebih dahulu Bung menyapa sahabat Bankum Berbicara yang sangat merindukan Bung Naga. Baik, terima kasih Bung Albert. Terima kasih sahabat Siti Bankum dimanapun berada. Tentu seperti yang Bung Albert sampaikan, kita selalu hadir untuk memberikan edukasi pandangan-pandangan hukum terkait dinamika permasalahan hukum yang ada di tengah masyarakat. Tentu kehadiran kita ini untuk membuka cakrawala, di samping memberikan kasana dan juga itu untuk menambah wawasan dalam hal seputar terkait hukum, Bung Albert ya. Nah, baik, terima kasih Bung Albert. Yang pasti kita tetap hadir untuk memberikan tadi itu pencerahan-pencerahan hukum. Nah, bagaimana kabar Bung Albert? Ya, alhamdulillah ya, puji Tuhan. Kita di sini, saya dan juga Bung Naga ya, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Dan lepas daripada itu Bung ya. Ini pada pembahasan kita di video YouTube channel Bankum Berbicara di episode kali ini ya, tidak lain daripada pembahasan yang terus kita singgung-singgung di setiap video kita, yaitu tentang tindak pidana narkotika, yang mana baru-baru ini menjadi sorotan publik, khususnya di Riau, Kota Pekanbaru. Tepat pada dini hari tanggal 24 Mei yang lalu, warganet dihebohkan dengan adanya penggerebekan yang dilakukan oleh penegak hukum bekerjasama dengan instansi terkait ya di tempat hiburan malam, dan atas penggerebekan tersebut ya ditemukan 13 orang ya, yang mana ke-13 orang ini 2 diantaranya adalah salah satu anak bupati di Riau dan 1 diantaranya selebgram lokal Kota Pekanbaru. Dan ke-13 orang ini langsung diarahkan ke RS Bayangkara di Polda Riau dan dilakukan tes urin, yang mana hasilnya dari hasil pemeriksaan atau tes urin, Bung, ya, 3 orang dinyatakan sebagai positif pengguna ganja dan 8 orang lainnya dinyatakan sebagai positif estomate. Ya, dan yang 1 orang lainnya sebagai pemilik barang jenis daun ganja itu dilanjutkan ke tahap proses penyidikan. Dan yang membuat heboh hingga saat ini adalah daripada BNN Kota Pekanbaru mengatakan bahwa anak bupati di Riau ini hanya terpapar asap, ya, hanya terpapar asap, yang mana kedua teman dari anak bupati ini menggunakan rokok elektrik di toilet, yang mana di dalam rokok elektrik tersebut mengandung cairan yang tadi kita sebutkan itu estomate. Nah, setelah daripada kedua orang temannya si anak bupati ini keluar dari toilet, kemudian masuklah si anak bupati ini, dan disitulah asapnya terhirup dan dinyatakan positif. Yang mana orang-orang yang bersamaan dengan anak bupati ini menyatakan bahwa si
si anak bupati ini tidak menggunakan. Namun sesuai dengan pernyataan daripada BNN Kota Pekanbaru menyatakan bahwa anak bupati ini positif estomate karena menghirup asap di dalam toilet akibat dari asap yang digunakan oleh kedua temannya ini tadi. Itulah yang membuat saat ini menjadi heboh dan warganet bertanya-tanya, kok bisa? Gitu. Jadi untuk itu, untuk membahas hal itu, menurut Bung Naga, dari apa yang disampaikan atau statement atau pernyataan yang disampaikan oleh BNN Kota Pekanbaru di publik, bagaimana menyikapi hal demikian, Bung? Baik, terima kasih Bung Albert, terima kasih kepada sahabat Sitibankum berbicara dimanapun berada. Iya. Tentu kalau kita mengikuti ini dinamika Bung Albert, ya. Tapi sebelum sampai ke sana, tentu kita harus melihat di sosial media atau di tengah-tengah kita juga bahwasanya saat ini tetap itu digalakkan PSBB, ya. Iya. Artinya itu tadi, artinya patroli skala besar-besaran terkait untuk perburuan yang namanya memberantas narkotika. Betul. Iya kan? Iya. Nah, tentu. Sebenarnya kita sebelum membahas ke sana, kita harus mengetahui apa itu narkotika. Betul. Tentu narkotika ini adalah suatu zat, ya, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat artinya tadi itu membuat suatu ketergantungan, bahkan menghilangkan rasa sakit, nyeri, ya kan? Yang sebenarnya digunakan untuk ilmu kesehatan, kan begitu. Tidak boleh dilakukan, artinya apalagi dijual secara bebas, Bung Albert. Ya, jadi narkotika ini dilarang, Bung Albert. Dilarang di luar daripada untuk kesehatan, begitu. Ya kan? Artinya siapa saja yang menggunakan, memiliki, menguasai, menyimpan, ya kan, atau menyediakan, tentu kan ada sanksi hukumannya, ada normanya, begitu, Bung Albert. Jadi ini barang yang dilarang, ya kan? Jadi barang yang dilarang kecuali dalam hal dilakukan untuk, artinya tadi itu dalam lingkungan medis, ya kan? Lingkungan medis tentu ini juga harus dilihat apakah itu memang tadi itu digunakan terkait untuk kesehatan, kan begitu, Bung Albert. Jadi harus kita pahami dulu. Jadi narkotika ini artinya siapapun yang mengetahui daripada adanya narkotika atau tindak pidana narkotika itu ada sanksi hukumnya juga, Bung Albert, kalau dia tidak melaporkan, begitu. Karena tadi itu dilarang oleh undang-undang, begitu, Bung Albert, ya kan? Apalagi penggunaannya tidak untuk kepentingan medis, kan begitu, pengobatan, begitu, Bung Albert. Nah, jadi ini harus dipahami juga dulu, kan begitu. Jadi terkait yang Bung Albert sampaikan tadi, tentu ini kan menjadi kontroversial, kan, Bung Albert. Artinya tadi ada 13 orang. Dari 13 orang tadi, artinya 8 orang yang estomate tadi, ya. Estomate. Yang 3 orang dinyatakan sebagai positif pengguna ganja, daun ganja kering. Artinya dia tadi terkait dengan artinya untuk narkotika jenis daun ganja, ya, atau tanaman, begitulah, ya. Nah, yang 1 orang itu dinyatakan sebagai pemilik barang, ya. Jadi yang si 1 lagi ini tadi yang konon itu artinya diduga anak bupati tadi itu bahwasanya tidak ada keterlibatan, begitulah, tidak ada keterlibatan, betul. Namun positif, namun positif, ya. Estomate, positif, estomate, ya. Ini yang jadi pertanyaan yang menjadi kontroversial, betul, begitu, Bung Albert. Ya. Tentu kalau berbicara soal katakanlah tadi dia positif estomate, positif ini, kalau dia tidak menggunakan, tentu kan tidak bisa positif, ya kan? Tetapi ini katanya kan terpapar, kan, Bung Albert. Terpapar ketika dia ada di toilet, kan, dalam begitu. Toilet, pertanyaannya, berapa lama dia di toilet, kan begitu juga, Bung Albert, ya kan? Ya, berapa lama dia di toilet, kan begitu. Tentu kalau katakanlah seseorang tadi itu datang ke toilet, tentu kan kita akan merasakan kalau kita tidak pernah, ya, tidak pernah. Contoh kita tidak pernah menghirup bau atau apa, kan? Tentu kita pasti akan merasakan lain, ya kan? Kita tidak mungkin melanjutkan lagi aktivitas tersebut, kan begitu, ya kan? Tetapi ini kenapa dia terus masuk ke dalam, kan begitu, Bung Albert, ya kan? Sampai terpapar, kan begitu. Ini kan menjadi pertanyaan juga, kan begitu, ya kan? Karena tadi itu tidak sesuai dengan bau aroma yang selalu kita, contohnya kita hirup lah. Contoh ketika kita pergi ke toilet, ya kan? Biasanya kan di toilet itu kan tidak ada bau, tiba-tiba bau, tentu kan kita akan menghentikan langkah kita, ya kan? Atau kita berpindah ke tempat lain, kan begitu, ya kan? Tidak mungkin kita tetap di situ, kan begitu, Bung Albert, ya kan? Apalagi katanya tadi itu si anak ini kan katakanlah bahwasanya dia tidak
ikut kan begitu. Iya. Tetapi dia merasakan ada bau yang tidak enak kok tetap dia di situ kan, itu jadi pertanyaan Bung Albert. Betul. Ya kan? Ini harus jadi pertanyaan juga Bung Albert. Iya. Kenapa dia harus di situ kan begitu? Yang kedua, berapa lama dia di situ kan begitu? Artinya orang bisa terpapar dengan sesuatu zat itu tentu kan dalam waktu yang cukup lama. Artinya durasi waktunya tidak sebentar kan begitu. Iya. Apalagi kalau contohnya hanya untuk buang air kecil, tentu durasinya ini kan sangat pendek. Ya kan? Betul. Kenapa dia bisa terpapar kan begitu Bung Albert? Iya. Itu. Yang kita pertanyakan juga kalau memang demikian, tentu kan yang harus menyampaikan kan orang medis Bung Albert. Orang medis harusnya menyampaikan begitu. Bagaimana sebenarnya? Kenapa bisa orang sampai terpapar? Berapa lama durasinya? Kan Bung Albert, ya kan? Kenapa orang bisa terpapar? Berapa lama durasinya? Sehingga tadi itu harus disampaikan secara ilmiah, ya kan? Tidak boleh contohnya tadi itu orang yang tidak berkompeten kan dalam hal ini. Karena ini walaupun dia contohnya tadi itu kepala BNN kan begitu Bung Albert ya kan, walaupun memiliki tugas bahwasanya ini, tapi kan karena ini tidak dalam hal kepada dia punya secara ilmiah, bukan artinya tupoksi dia kan begitu Bung Albert. Ya bukan bidangnya, ya kan, bukan bidangnya dalam hal tadi terkait tadi itu kenapa orang-orang ini bisa terpapar. Apalagi kan dalam pemaparan dia kan dia menyampaikan pendapat daripada katanya dokter. Tadi kan begitu. Harusnya dokter itu yang menjelaskan sehingga ini tidak menjadi kontroversial Bung Albert. Iya kan? Ini yang harusnya supaya bisa dikaji atau diterima secara akal sehat oleh publik. Iya, oleh publik begitu Bung Albert. Iya kan? Ya karena kita pun nggak mengetahui apakah bisa terpapar atau tidak. Ya itu nanti biarlah orang yang tadi itu memiliki keahlian atau di bidangnya, kompetennya kan Bung Albert. Berapa lama dia kan begitu? Durasinya. Iya kan? Kalau hanya sebentar apakah memang bisa kan begitu? Apalagi ini kan positif. Betul. Kan Bung Albert. Iya kan? Itu yang harus perlu kita artinya tadi itu memang harus lebih lagi ini didalami begitu Bung Albert. Iya kan? Tentu juga yang kepada yang bersangkutan tadi seperti tadi yang artinya menyediakan barang atau katakanlah tadi sebagai tadi orang yang artinya itu tadi pengedar tadi, ya harus didalami juga, begitu Bung Albert. Terkait dengan keterlibatan daripada mereka-mereka ini, dari mana ini kan begitu Bung Albert, ya kan? Iya, itu yang harus didalami juga. Termasuk juga mereka ini ditempatkan di lembaga rehabilitasi katakan tadi kan. Berarti ini atas daripada siapa? Atas daripada itu tadi adanya surat atau hasil daripada rekomendasi BNN. Atau daripada rumah sakit begitu. Ya kan? Tentu kalau ini contohnya ini tentu harus ditanyakan juga berapa lama dia menggunakan sehingga dia bisa nanti diambil tadi itu artinya untuk rehabnya berapa lama untuk artinya toksin yang ada dalam tubuhnya tadi kan begitu Bung Albert. Iya kan? Dan menarik juga kalau kita lihat Bung Albert bahwasanya kan dalam hal katakanlah tadi itu rujukan yang dijadikan daripada tadi itu BNN kota tersebut adalah SEMA nomor 4 tahun 2010 terkait dengan penempatan daripada korban penyalahguna atau penyalahguna narkotika kan begitu Bung Albert. Yang di situ memang ada beberapa poin disebutkan kan begitu Bung Albert. Iya kan? Tetapi jangan lupa juga di situ harus juga mendapat contohnya tadi itu artinya ada penetapan dari pengadilan. Ya kan? Ada penetapan dari pengadilan atau katakanlah tadi itu ketika seseorang mau direhab itu, ya kan? Ketika dia contohnya dilakukan tadi itu dalam hal terkait dengan ketika sudah dia lakukan penuntutan di persidangan, tentu harus ada namanya itu terkait dengan tadi itu putusan yang memerintahkan kan begitu pengadilan. Kalau dia contohnya memang dia bukan artinya tadi itu bahwasanya seseorang itu bukanlah tersangka, ya kan? Atau dalam proses masih tak penyidikan, tentu harus ada penetapan dari pengadilan untuk terkait tadi itu untuk rehabilitasi. Karena sebenarnya rehabilitasi ini merujuk kepada pasal 103 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 terkait dengan penempatan yaitu korban penyalahguna atau penyalahguna narkotika itu dalam lembaga rehabilitasi di rumah sakit pemerintah baik secara medis maupun sosial begitu Bung Albert. Dan juga di SEMA 4 2010 itu ditindaklanjuti dengan SEMA nomor 3 tahun 2011 Bung Albert terkait dengan itu tadi penempatan tadi itu. Jadi ini aturannya Bung Albert. Jadi sebenarnya tidak boleh serta-merta jadinya contohnya langsung direhab, tidak boleh Bung Albert. Diajukan rehab, rekomendasi boleh. Ya kan? Tetapi harus mendapatkan daripada kalau rujukannya demikian ya Bung Albert
ya kan rujukannya demikian. Harus adanya penetapan daripada pengadilan berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2011 tadi Bung Albert. Ya kan? Harus ada penetapan dari pengadilan, tidak boleh serta-merta begitu Bung Albert. Itu aturannya. Kalau tadi rujukannya kan bahwasanya kenapa seseorang tadi itu artinya diajukan dia bahwasanya penyidikan lebih lanjut karena tadi itu melewati ambang batas yang ditentukan di SEMA nomor 4 tahun 2010. Bahwasanya kalau di situ kan kalau untuk metamfetamin, sabu itu kan 1 gram. Iya. Kalau dia contohnya dia ganja, dia 5 gram kan? 5 gram, betul. Iya kan? Itu artinya ambang batasnya. Iya. Ya kan? Iya. Karena itu di atasnya makanya diajukan kan begitu Bung Albert. Iya. Ya. Tetapi kalau itu rujukannya tentu orang ini juga harus artinya tadi mendapatkan itu tadi harus ada itu tadi penetapan dari pengadilan. Ya kan? Iya. Penetapan dari pengadilan untuk dilakukan rehabilitasi begitu. Iya. Ya kan? Iya. Memang ada surat daripada penyidik terkait untuk artinya ya surat daripada hasil uji lab. Ya. Apakah itu contohnya itu positif ya kan terkait narkotika atau tidak kan begitu Bung Albert. Ya memang kita mengetahui bahwasanya yang namanya terkait dengan korban penyalahgunaan narkotika atau penyalahgunaan narkotika ya kan memang dia contohnya pemakai itu memang harus direhabilitasi baik secara medis dan sosial dan ini juga diatur di pasal KUHP kita yang baru 102 Bung Albert, ya kan? Iya. Kalau untuk terkait dengan itu, kita mendukung yang namanya korban penyalahgunaan narkotika itu bukan dilakukan kriminalisasi tapi dekriminalisasi, begitu Bung Albert, ya kan? Pemulihan kan begitu, pengobatan. Hanya saja jangan sampai menjadi kontroversial, kan begitu Bung Albert. Artinya pernyataan yang diucapkan di hadapan publik yang menjadi konsumsi publik itu harus memang kita bisa artinya menerima secara nalar logika sehat begitu Bung Albert. Ya ini yang mau kita artinya itu jangan sampai jadi kontroversial. Kita minta BNN harus menghadirkan seperti tadi itu dokter yang bersangkutan yang mengatakan yang artinya tadi memiliki daripada kompeten bidang di dalam itu. Ya kan? Berapa lama sehingga orang ini kan begitu bisa terpapar kan begitu. Bisa dinyatakan positif. Bisa positif kan begitu Bung Albert. Ini supaya jangan sampai menjadi tadi itu kontroversial di tengah masyarakat Bung Albert kan begitu. Artinya jangan menjadi timbulnya persepsi-persepsi miring kan begitu. Ya kan? Kita mengetahui bahwasanya BNN berhak untuk seperti tadi itu untuk mengajukan terkait untuk adanya pencegahan termasuk salah satu untuk mengajukan itu untuk adanya rehabilitasi medis maupun sosial. Ya kan? Mengajukan kan begitu Bung Albert, ya kan? Ya apalagi BNN ini kan salah satu daripada fungsi yang langsung artinya melakukan namanya pencegahan, pemberantasan, penindakan, P4JN namanya kan, itu kan penyalahgunaan narkotika kan begitu Bung Albert. Ya jadi itu, jadi kita mintakan ini supaya jangan kontroversial seperti tadi itu, ayo, ya kan? Betul. Iya, kita artinya biarkan artinya tadi itu dokter yang memiliki kemampuan atau bidang di situ untuk menjelaskan, begitu Bung Albert, ya kan? Sehingga bisa artinya secara ilmiah kan begitu, karena ya bisa diterima secara masyarakat awam kan begitu ya secara nalar akal sehat begitu Bung Albert ya kan karena kalau tidak juga jangan sampai terjadi seperti persepsi miring Bung Albert ya kan contoh kalau begitu lama bisa terpapar di situ demikian kan begitu artinya dia mengetahui bahwasanya zat yang dihirupnya ini artinya bukan zat yang hal-hal yang baru begitu ya kan? Jadi hal yang biasa bukan jadi hal-hal yang biasa begitu Bung Albert ya kan artinya bukan zat-zat yang biasa dihirup begitulah ya kan ya tentu kalau kita mengkaji lagi undang-undang narkotika ada namanya di situ apalagi ini lebih dari 1 orang 13 orang ada namanya itu perbuatan jahat Bung Albert ya kan di pasal 132 begitu Bung Albert ya kan artinya sekelompok orang kan atau itu tadi baik itu contohnya percobaan atau perbuatan jahat kan ya dalam hal adanya dugaan tindak pidana narkotika bisa dijerat pasal 132 bahkan juga Bung Albert kalau dia tadi itu mengetahui namun tidak melaporkan bisa dijerat pasal 131 Bung Albert ya kan itu jadi ini makanya saya mintakan kita mintakan sebenarnya kepada BNN ini harus sampaikan kepada publik ya kan kalau memang betul-betul bahwasanya tadi si anak ini tadi betul-betul bahwasanya memang dia hanya terpapar ya sampaikan kepada publik sampaikan kepada publik biarkan dokter tadi itu yang menyampaikan paparannya ya kan sehingga sejauh mana seseorang itu bisa terpapar berapa lama kan begitu ya kan apalagi ini dalam hal katakanlah tadi toilet ya kan toilet ini tentu kan ada ventilasi udara
ya kan? Betul. Kecuali contoh dalam hal bahwasanya memang tidak ada ventilasi atau memang tertutup kan, ya kan? Ya. Ya ini bisa jadi kan begitu. Betul. Tapi ini kan berarti kan ada pembuangan. Iya. Tetapi kenapa contohnya? Berarti ada pergantian apa? Ruang oksigen udara kan begitu. Secara awam kita melihatnya kan. Iya. Ya, tetapi ya, artinya kan zat itu kan tidak melekat di situ terus kan begitu, Iya. Bung Albert. Menyebar. Iya kan? Iya. Begitu. Tetapi ini kenapa kan begitu, Bung Albert? Ini kan tanda tanya, Bung Albert. Makanya disampaikan sehingga ini tidak menjadi isu persepsi miring di tengah masyarakat. Ayo pihak BNN, ya kan? Ayo, artinya biarkan dokter itu yang menyampaikan sejauh mana tadi itu. Kenapa seseorang bisa terpapar ketika tadi itu orang-orang tadi yang menggunakan, ya kan? Tadi itu cairan tadi, ya kan? Cairan yang diduga zat narkotika tadi, Extomite tadi, ya kan? Datang orang ke sana itu bisa terpapar, berapa lama bisa kan begitu, ya kan? Karena kalau kita mengikuti dia ke toilet tadi kenapa buang air kecil ya? Atau bagaimana untuk dia? Lebih jelasnya kita tidak tahu pasti. Tidak tahu pasti ya. Apakah memang itu keperluannya di toilet itu buang air kecil atau sejenisnya? Ya walaupun sebenarnya untuk buang air besar, membuang air besar itu ya paling tinggi 10 menit lah, sudah paling tinggi. Iya, makanya kita sampaikan karena ini artinya ada durasi waktu, tentu kan ini harus yang memiliki kemampuan bidang, ya kan? Dalam hal ini kan dokter tadi itu. Karena kalau kita mengikuti daripada pernyataan daripada Kepala BNN, dia menyatakan bahwasanya mengutip daripada hasil daripada dokter tadi kan begitu, ya kan? Harusnya dokter tadi yang menyampaikan. Iya, menyampaikan sehingga bisa dilakukan, artinya kita bisa berdiskusi, betul, ya kan? Betul. Itu Bung Albert, ya kan? Sehingga ya kita sepakat bahwasanya yang namanya korban penyalahguna, artinya orang yang artinya betul-betul hanya untuk user, pengguna, ya kan? Korban. Atau end user kan begitu. Pengguna terakhir harus direhabilitasi baik secara medis dan sosial. Tetapi juga harus dilihat, ya kan Bung Albert, jangan sampai di sini ketika tadi itu ada kepentingan-kepentingan tertentu, ya kan? Karena tadi itu ada tadi itu bahwasanya ya ada memiliki strata yang lebih tinggi kan begitu, Bung Albert, ya kan? Artinya tadi itu ya jangan kita artinya sampai kita jadi hanya perlakuan khusus, Bung Albert, ya kan, ini juga tidak bagus begitu, ya kan? Ya, semua orang berhak untuk mendapatkan tadi itu untuk rehabilitasi medis dan sosial, khususnya ya bagi pengguna ya Bung Albert, end user ya, bukan pengedar ya, apalagi bandar ya kan? Ya, kalau soal pengedar atau bandar ya kita mendukung harus ditindak tegas. Iya, ditindak tegas Bung Albert karena ini namanya, tetapi harus disampaikan secara terbuka, ya kan, disampaikan secara kajian ilmiah, sehingga tidak menjadi kontroversial di tengah masyarakat. Betul. Dan juga kita sampaikan bahwasannya zat Extomite ini kan artinya ini kan zat baru, Bung Albert, ya kan? Sebelumnya juga pernah, sebelumnya kan secara konvensional kan terkait dengan yang namanya zat-zat narkotika diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ya. Artinya zat-zat narkotika yang lama. Setelah itu kan pernah timbul juga yaitu terkait dengan namanya jenisnya tembakau gorila, tembakau sintetis kan Bung Albert, yang diatur di Permenkes nomor 30 tahun 2023. Ya kan Bung Albert, ya kan? Pada saat itu ada diatur itu. Setelah itu sekarang ini viral lagi, artinya bahwasanya zat yang terbaru ini seperti Extomite kan Bung Albert, ya kan? Artinya ini kan zat masuk dalam tahap narkotika yang diatur di Permenkes kalau tidak salah nomor 15 tahun 2025 aturannya kan Bung Albert. Artinya begitu banyak zat-zat baru yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah, ya kan? Artinya yang menciptakan atau membuat supaya generasi muda kita, generasi dari penerus bangsa ini, termasuk juga khususnya kita manusia ini biar hancur kan begitu Bung Albert. Karena narkotika ini kan membuat untuk hancur, ya kan? Menghancurkan baik masa depan, ya kan? Menghancurkan segalanya Bung Albert, ya kan? Jadi ini kita harus lawan begitu Bung Albert. Jadi kita sepakat untuk melawan. Hanya saja apa yang menjadi tadi itu yang saat ini menjadi perbincangan di tengah masyarakat, publik khususnya di Kota Pekanbaru, supaya tidak menjadi kontroversial, kita minta kepada BNN, ayo sampaikan lagi secara terbuka dengan artinya itu melibatkan dokter yang bersangkutan, ya, artinya tadi
orang yang memiliki kemampuan di bidang tersebut, ya, yang memiliki kajian secara ilmiah, sehingga ini tidak lagi menjadi persepsi miring, artinya tidak menjadi isu-isu liar, begitu Bung Albert. Ya, Bung Albert ya. Ya, kita mendukung tugas dari BNN untuk memberantas yang namanya narkoba, yang untuk mencegah yang namanya narkoba. Kita sepakat orang yang sakit harus diobati, karena yang namanya kriminalisasi bukan sarana efektif untuk namanya terkait dengan pemberantasan narkotika. Tetapi yang lebih efektif adalah pencegahan, ya Bung Albert ya. Hanya saja dalam hal menjalankan daripada tadi ini, ya kan, apa yang tadi terjadi di tengah daripada publik Kota Pekanbaru jangan sampai menimbulkan persepsi miring atau kontroversial. Demikian Bung Albert. Ya, karena dalam hal ini Bung ya, daripada publik ataupun netizen ya, khususnya di Kota Pekanbaru ya, mengaitkan dengan pemusnahan yang dilakukan oleh pihak-pihak kepolisian di tempat terbuka. Berarti secara tidak langsung bisa terpapar dong dengan apa yang disampaikan tadi, statement yang disampaikan oleh Kepala BNN Kota Pekanbaru tadi. Nah, jadi itu menjadi suatu pertanyaan tanda tanya besar. Artinya kan yang disampaikan daripada Kepala BNN Kota Pekanbaru ini seperti yang Bung Naga sampaikan tadi, ini masih belum jelas. Biarlah dokter yang menjelaskannya supaya masyarakat maupun khalayak umum dapat menerimanya. Betul. Nah, dan kemudian ya, tadi Bung Naga sampaikan bahwa narkotika musuh besar rakyat, merusak generasi bangsa. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama bergandeng tangan untuk ikut terlibat dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, seperti slogan mengatakan say no to drugs. Katakan tidak pada narkotika. Baik, dan kemudian ini Bung, ya, daripada apa yang terjadi saat ini, ya, menurut pandangan Bung Naga, apakah seharusnya ya pernyataan-pernyataan seperti ini tidak perlu disampaikan ke publik atau bagaimana, Bung? Ya, artinya tadi itu, Bung Albert, tentu kan tadi itu pernyataan-pernyataan ini harus kita mengkaji dulu. Apakah ini ketika pernyataan kita sampaikan kontroversial atau tidak, kan begitu Bung Albert, ya kan? Artinya pernyataan-pernyataan yang kontroversial ini yang harus dikaji Bung Albert. Dikaji dengan contoh, kalau kita menyampaikan pernyataan kontroversial, kita harus menyiapkan data pendukung dasarnya. Iya, data pendukungnya begitu Bung Albert. Sebagai bahan untuk sebagai acuan kita. Ini kan Bung Albert tadi seperti kita sampaikan. Pernyataan ini kenapa kontroversial? Karena seperti Bung Albert sampaikan tadi, ya kan, bahwasanya kalau memang katakanlah tadi bisa terpapar, artinya pada saat pemusnahan tadi itu barang bukti yang disita atau yang sudah berkekuatan hukum tetap tadi itu, tentu orang-orang semua itu bisa terpapar, ya kan, bisa terpapar tanpa menggunakan yang namanya zat tadi itu, ya kan, terpapar, berarti dia positif dong, ya kan, bisa. Tetapi ini kan tidak pernah ada, artinya kita mendapat informasi atau berita terkait dengan itu, dan baru ini aja kita mendapatkannya, kan begitu. Tetapi walaupun begitu, kan pihak BNN daripada Kota Pekanbaru menyampaikan bahwasanya ini artinya berdasarkan daripada pendapat daripada dokter tadi, kan begitu. Ya, tidak masalah. Tetapi ayo sampaikan dengan terbuka dan biarkan tadi orang tersebut yang menyampaikannya didukung dengan kajian ilmiah, begitu Bung Albert. Ya kan, sehingga supaya bisa diterima secara nalar dan logis, secara akal berpikir kita yang sehat, begitu Bung Albert, ya kan, supaya jangan menjadi kontroversial. Itu aja tadi Bung Albert, ya kan. Kita bukan persoalkan terkait tadi itu bahwasannya kenapa artinya kenapa direhabilitasi, tidak, bukan itu Bung Albert, tapi pernyataan yang kontroversial tadi, karena kita sepakat, ya kan. Dan saya salah satu yang mengusulkan supaya itu yang namanya pengguna, pengguna akhir, artinya memang itu tadi itu pengguna narkotika, karena ini orang sakit Bung Albert, orang sakit harus diobati, disembuhkan, begitu Bung Albert. Karena kita mengetahui penyakit narkotika itu adalah penyakit kambuhan. Seseorang bisa kambuh lagi ketika dia ditempatkan di tempat yang tidak sesuai, tidak tepat, begitu. Ketika pengguna tadi tidak dilakukan contohnya tadi pengobatan baik secara rehabilitasi medis maupun sosial, suatu saat ini bisa kambuh lagi Bung Albert, ya kan? Bahkan bisa melebihi yang sebelumnya pengguna, bisa jadi pengedar, bisa jadi itu tadi bandar Bung Albert. Itu tadi Bung Albert, kalau ditempatkan di tempat yang tadi itu tidak tepat karena tidak disembuhkan tadi seperti itu.
kita mendukung ya bahwasanya BNN itu sebagai salah satu lembaga yang salah satu itu pencegahan ya Bung Albert ya, termasuk terkait dengan itu. Bahkan kita mengetahui peraturan pemerintah terkait dengan adanya institusi wajib lapor itu kan ada peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 itu. Ya kan Bung Albert. Artinya kepada seseorang yang pengguna narkotika itu secara sukarela boleh melaporkan, ya kan? Betul. Melaporkan dirinya supaya dilakukan tadi itu pengobatan Bung Albert. Begitu. Ya, tapi jangan dulu setelah ditangkap seperti ini Bung Albert baru artinya timbul tadi kontroversial, ya kan? Itu. Jadi ini kan pertanyaan Bung Albert, ya kan? Ya, dan juga kepada orang yang ini tadi kan ini kurang lebih banyak orang ini Bung Albert, ya kan? Kalau banyak orang ini bisa lebih kepada artinya ini tadi dugaan tindak pidana permukaan jahat juga Bung Albert. Seperti yang Bung sampaikan tadi. Iya, di 132 tadi itu ya kan? Dan juga di KUHP pasal 13 juga ada Bung Albert, ya kan? Itu tadi di pasal 13 ada juga KUHP kita yang baru nomor 1 terkait permuatan jahat, ya kan? Dugaan tindak pidana tadi itu. Ini harusnya ditelusuri dulu sebelum membuat tadi itu pernyataan-pernyataan yang kontroversial tadi Bung Albert, ya kan? Harusnya pihak BNN tadi lakukan penyidikan secara menyeluruh dulu. Kalau memang dalam hal penyidikan tidak ditemukan bukti, ya kan? Hentikan. Bung Albert. Karena BNN berdasarkan Undang Nomor 35 tahun 2009 itu, dia berhak itu Bung Albert. Ada dia. Di pasalnya itu kurang lebih mungkin di pasal 75 sampai sekian itu Bung Albert. Ada di situ terkait untuk berhak untuk menghentikan namanya penyidikan. Kalau tidak cukup bukti. Itu Bung Albert. Betul. Ya lakukan dulu penyidikan. Secara menyeluruh. Iya, secara menyeluruh sehingga diketahui tadi itu. Jangan langsung membuat suatu statement pernyataan. Betul. Ini tanggal berapa ditangkap Bung Albert? Tanggal 24 Mei. Tanggal 24 Mei. Dilakukan pernyataan tanggal berapa? Pernyataan yang kontroversial tadi itu. Berapa lama setelah itu? Tidak lama setelah itu. Tidak lama setelah itu. Artinya kita menduga bahwasanya belum ada dilakukan penyidikan Bung Albert. Terkait dengan ini kan begitu Bung Albert. Ya kan? Harusnya lakukan penyidikan dulu. Ketika itu baru, ya kan? Setelah itu, ya kan? Kita menduga belum, ya kan? Makanya kita minta supaya betul-betul ini bisa diusut tuntas, ya lakukan dulu harusnya penyidikan. Betul. Ya kan? Ketika memang tidak ditemukan bukti, ya silahkan. Tadi itu hentikan. Betul. Ya kan? Sehingga tadi bisa mengungkap semua ini, ya kan? Terkait dengan adanya tadi ini dugaan-dugaan yang artinya tadi itu menjadi isu-isu miring tadi ini, Bung Albert. Ya kan? Kontroversial tadi ini. Ini yang harusnya Bung Albert. Jadi kita sangat sayangkan, ya kan? Ya, kita nggak tahu apakah itu sudah dilakukan penyidikan atau tidak, Bung Albert, ya kan? Karena memang ketika kita melihat di sosial media kan ini tidak, artinya kita tidak melihat hal itu, Bung Albert, ya kan? Ya, tapi lagi-lagi kita mendukung kinerja daripada BNN, ya kan? Kota Pekanbaru untuk yang namanya terkait untuk pengguna narkotika, harusnya direhabilitasi. Ya, kita sampaikan. Karena kita selalu menyampaikan itu juga dalam hal ketika kita menangani yang namanya terkait dengan adanya seperti tadi itu. Sebenarnya kalau kita mengutip daripada pernyataan daripada Pak BNN tadi yang mendasarkan rujukan kepada seminar rapat dan 2010, banyak perkara-perkara yang kita tangani Bung Albert masih di bawah daripada yang ditentukan SEMA Bung Albert, 0,9 sekian gram. 0,2. Iya, barang buktinya ketika ditangkap Bung Albert, ya kan? Ya, tetapi tidak dilakukan rehab Bung Albert, ya kan? Betul. Tidak dilakukan rehab, kan? Padahal sebenarnya merujuk kepada pernyataan Kepala BNN tadi harus dilakukan rehab, karena artinya masih sesuai kan begitu Bung Albert, ya kan? Relevan. Masih relevan. Bahkan ada sampai ditemukan dia artinya tadi itu ada alat bukti berupa tadi itu kan Bung Albert bohong masih kan begitu. Ada beberapa Bung Albert yang kita tangani Bung Albert, ya kan? Betul. Nah itu tadi. Ya, ini memang menjadi permasalahan juga Bung Albert. Kenapa? Ya karena ini salah satu membuat juga terjadinya ketika ini dilakukan penyidikan kepada orang-orang tadi ini yang seharusnya tadi itu pengguna tadi kan. Ini kan tidak mengobati dari mereka juga, menyembuhkan dari mereka kan, tidak efektif tadi seperti itu. Betul. Yang kedua itu menyebabkan daripada adanya overkapasitas. Di lembaga pemasyarakatan sebagaimana kita ketahui kan, begitu data di Kementerian Kemipas menyatakan bahwasanya kurang lebih 54% itu yang ada di lapas yang ada di seluruh Indonesia itu dihuni daripada orang-orang yang terlibat dari tindak pidana narkotika, begitu Bung Albert, ya kan? Jadi salah satu saran efektif memang diobati karena tadi luka. Hanya saja jangan artinya menimbulkan sesuatu yang kontroversial Bung Albert. Pernyataan seperti tadi itu, ya kan? Jadi kita minta supaya ini tidak menjadi kontroversial seperti tadi itu menjadi isu-isu miring, isu-isu liar. Ayo BNN,
ya kan? Ya, sampaikan kepada publik melalui kajian ilmiah, ya kan? Dengan artinya tadi itu artinya meminta kepada dokter, ya kan? Karena tadi statement ini dikutip daripada pernyataan dokter. Betul. Sesuai dengan itu ya kan? Biarkan dokter yang menyampaikan, sehingga bisa diterima secara akal dan nalar kita. Betul. Begitu Bung Albert. Baik. Jangan karena tadi itu karena ada faktor-faktor X begitu Bung Albert. Ada embel-embel ya kan? Ada embel-embel, ada ya kan? Karena kita mengetahui artinya kita harus menjunjung tinggi persamaan hukum dalam pemerintahan. Equality before of the law. Kan begitu Bung Albert. Ya, jangan ada contohnya perlakuan-perlakuan khusus, ya kan? Karena ini akan menimbulkan namanya itu nanti persepsi miring, persepsi miring sampai kepada seperti tadi itu adanya kesenjangan sosial. Betul. Seperti mau saya. Demikian Bung Albert. Baik ya, seperti yang disampaikan Bung Naga bahwa kita mendukung daripada tindakan BNN Kota Pekanbaru bahwasanya pengguna atau apa tadi Bung? End user atau pengguna akhir. Pengguna akhir itu alangkah baiknya karena kita tahu bahwa pengguna atau end user ini adalah sakit, jadi harus dilakukan tindakan pengobatan. Dalam hal ini direhabilitasi. Namun yang kita sangat sayangkan di sini adalah statement ataupun pernyataan yang disampaikan oleh Kepala BNN Kota Pekanbaru beberapa hari yang lalu. Itulah yang saat ini menjadi kontroversial dan menjadi pembahasan kita karena seperti yang Bung Naga sampaikan tadi bahwa yang seharusnya menyampaikan hal-hal tersebut adalah orang-orang atau dokter yang mengatakan hal demikian atau dokter yang bersangkutan mempunyai keahlian khusus, bidang khusus mengenai apa yang disampaikan oleh Kepala BNN Kota Pekanbaru. Ya, kenapa hal demikian bisa menjadi krusial? Karena yang disampaikan oleh BNN Kota Pekanbaru tersebut adalah tidak ada pendukungnya, tidak ada sesuatu hal yang bisa membuat masyarakat itu ataupun kita di sini terima oleh secara logis, baik itu pikiran maupun nalar berpikir kita. Betul. Baik, lepas daripada itu ya, terima kasih Bung sudah sama-sama Bung Albert memberikan kita edukasi berpikir seputar daripada terpaparnya asap liquid ya di dalam toilet yang bisa mengakibatkan positif estomai. Jadi di pertengahan tahun 2026 ini sangat-sangat dihebohkan dengan hanya menghirup asap bisa positif estomai. Baik Bung, sebelum mengakhiri daripada pembahasan kita atau episode kali ini, satu kata untuk para pengguna narkotika. Baik, terima kasih Bung Albert. Terima kasih sahabat Setebankum. Ya. Tentu yang namanya seperti itu narkotika ini musuh besar bangsa, musuh besar kita semua. Ayo kita jauhi, berantas ya. Bagi artinya tadi itu orang yang sudah pernah menggunakan narkotika, ayo lakukan itu namanya itu rehabilitasi secara medis dan sosial. Jangan pernah takut, ya kan? Untuk diobati ya, supaya jangan sampai nanti artinya menimbulkan yang lebih parah lagi. Jadi ketergantungan lebih akut sampai akhirnya itu tadi menghilangkan nyawa ya. Stop yang namanya narkotika, ya kan? Ayo kita hidup sehat. Yang namanya narkotika itu bukan barang yang membuat kita menjadi sesuatu hal untuk sehat, tetapi malah membuat kita merusak diri kita, merusak keluarga kita, merusak daripada kita punya masa depan. Betul. Ayo jauhi narkotika ya. Dan juga kita himbau dalam Bankum berbicara ini bagi siapapun kita ya, bagi siapapun kita yang mengetahui terkait adanya dugaan tidak pidana narkotika, ayo kita laporkan. Ya. Karena ingat ada pasal yang mengatur terkait dengan mengetahui namun tidak melaporkan yang namanya ada dugaan tindak pidana narkotika, ada jerat hukumnya ya. Jadi jangan takut, ayo kita laporkan kepada aparat penegak hukum kita karena yakinlah aparat penegak hukum kita akan menindaklanjutinya ya. Apalagi saat ini perburuan masif terkait dengan narkotika itu sedang ditabuhkan. Ya. Perburuan terkait dengan narkotika itu sedang digalakkan. Jadi ayo kita sama-sama yang memberantas yang namanya narkotika. Katakan tidak pada narkotika. Say no to drugs.
Oke, Bung Albert. Baik, terima kasih Bung ya. Dan ya seperti apa yang disampaikan Bung Naga, narkotika tidak membuat Anda sehat, namun narkotika berujung maut. Betul. Bahkan merusak generasi-generasi bangsa kita, merusak generasi-generasi yang akan muncul di generasi emas tahun 2045. Jadi maka untuk itu, yuk mari kita sama-sama memberantas tindak pidana narkotika. Mari kita jauhi narkotika. Say no to drugs. Marilah hidup sehat. Marilah kita terus menjauhi yang namanya narkotika. Dan selain Lebih baik kita berkarya ya, daripada kita artinya terlibat dalam hal yang namanya itu narkotika. betul. Jadi dengan berkarya ya, kita mempunyai imajinasi, kita mempunyai karya yang dapat bernilai ekonomis dan menghasilkan pundi-pundi. Dan salah satunya dapat membanggakan bangsa dan negara. Betul. Ya. Jadi untuk itu sahabat Bankum berbicara, sekali lagi katakan tidak pada narkotika. Dan terima kasih sahabat Bankum berbicara telah menonton episode kali ini. Dan kami menghimbau kepada sahabat Bankum berbicara supaya setelah menonton video ini jangan lupa diklik tombol like, subscribe, komen, dan juga share. Dan nantikan terus episode-episode selanjutnya hanya di YouTube channel Bankum Berbicara. Membantu orang susah, hal yang mulia.